Jadi kalau kita makan tuh harus dihitung ya kapasitas perutnya, Dok. Kalau untuk kapasitas perut yang perlu kita makan setiap hari, sehari-hari itu ada apa aja sih? Coba kalau di luar negeri dibuang nggak kulitnya? Enggak. Imunitas, membentuk enzim, hormon. Nah, jadi jangan salah kalau yang hormonal kita sering kacau bisa. Nah, kalau untuk jumlahnya nih, sayuran kira-kira berapa jumlahnya? Terus buah-buahan juga berapa nih jumlahnya? Oh, bagian dada yang terbaik tetap ya. Terbaik. Dada tetap yang terbaik. Ini kayak buahan yang dibutuhin apa aja? Buah tuh sebenarnya semuanya boleh ya, kecuali untuk yang sedang program penurunan berat badan. Intan sama Nina. Kali ini udah sama dokter gizi yang waktu itu ngebedah permanggaan. Tadi kayak nonton loh mangga sama selera ya. Iya, dokter Putri. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Intan gimana kabarnya? Baik dok, cuman aku lagi naik berat badan, stres. Makanya aku mau ketemu dokter gizi nih. Ini dokter gizi aku yang selalu strict banget ngomongin, Intan kamu makan apa hari ini? Nah sekarang kita kasih tahu sama viewers aku, kita harus makan apa aja setiap hari. Kita bakalan bahas hitung kapasitas perut kamu. Jadi kalau kita makan tuh harus dihitung ya kapasitas perutnya dok. Seharusnya iya gitu, karena kan lambung itu dia, bayangin lambung itu kayak karet balon tuh mbak. Kalau kita terbiasa makannya berlebihan, ya kita akan ngebentuk diri makin melar, jadinya mengacaukan diet dan timbangan kita. Oh, jadi itu yang bisa bikin kita misalnya kayak kita makan lagi dikit, biasa dikit, dikasih makan banyak, aduh kayaknya nggak cukup nih kenyang. Iya, benar. Oh, jadi lambung itu kayak karet. Iya, jadi kita membiasakan makanan kita jangan berlebihan, tujuannya itu biar dia nggak kebiasa makan banyak. Yes. Jadi gitu. Diawali dengan kita harus tahu dulu kapasitas perut kita berapa. Nah, kalau untuk kapasitas perut yang perlu kita makan setiap hari, sehari-hari itu ada apa aja sih? Oke, sebenarnya semuanya ya, makanya dibilangnya gizi seimbang. Catat ya? Yes, biar nggak lupa ya. Biar nggak lupa gimana? Nah, yang pertama, karbohidrat itu harus dimakan. Nah, itu yang banyak salah kaprah tuh. Pantang karbohidrat atau diet rendah karbohidrat. Padahal karbohidrat itu penting, soalnya dia sumber energi utama kita. Jadi karbo itu nggak boleh dihindarin, kan banyak orang tuh kalau misalnya itu udah jangan makan nasi, jangan makan apa-apa gitu-gitu. Nah itu karena mindsetnya yang salah. Jadi dia targetnya cuman turun berat badan, cuman langsing. Kalau mau targetnya langsing tapi sehat, nah itu karbohidrat itu wajib tetap dikonsumsi. Tapi jumlah sama jenisnya kudu benar. Oh jadi gimana tuh karbohidrat itu perlu, berarti satu yang kita perlu adalah karbohidrat. Karbohidrat itu boleh, nasi boleh? Boleh, tapi memang yang lebih baik adalah yang seratnya lebih banyak, yaitu nasi merah, nasi coklat. Cuman bukan berarti nggak boleh nasi putih sama sekali sih. Cuman nanti ada tips dan triknya. Oke, nah pertama itu jadi karbonya itu. Coba kita bedah dulu ya kali ya dari karbo. Karbo itu bagusnya karbo apa? Karbohidrat kompleks. Itu apa tuh contohnya? Kompleks itu dia artinya kan butuh diolah lebih lanjut tuh, karena banyak serat. Jadi tujuannya lambung kita lebih kenyangnya lebih lama. Terus kalau kita ngebayangin di roller coaster tuh ya, jadi kalau gulanya terlalu sederhana, dia kan cepat diserap tuh gulanya. Jadi naiknya cepat, turunnya juga cepat kayak roller coaster. Nah itu yang akan bikin satu, gampang lapar. Kedua, yang terlalu berlebihan tadi malah disimpan jadi lemak. Malah jadi lemak. Jadi yang bagus kalau kompleks itu contohnya apa aja? Nasi merah tuh, nasi coklat. Terus kalau kentang jangan lupa pakai kulitnya. Kenapa? Ya. Karena itu seratnya akan ngebantu mengurangi penyerapan gula dan lemak. Tuh penting banget kan? Coba kalau di luar negeri dibuang nggak kulitnya? Enggak. Orang Indonesia aja yang suka dibuang. Terus karena kentangnya bagusnya diapain? Dikukus, di bake boleh, asal mengurangi gorengan sebenarnya. Kurangin minyak ya. Yep. Oke. Satu karbo berarti karbo yang kompleks tadi ya. Beli nasi merah.
Nasi coklat, nasi coklat. basmati boleh, oats boleh, granola boleh. Banyak sebenarnya variasinya. Oh, banyak variasinya. Oke, nanti kita bahas lagi ya buat diet-dietan. Nah, terus sekarang setelah karbohidrat apa yang kita butuhin? Nah, yang paling penting kedua itu adalah protein. Protein? Iya, karena protein ini untuk ngebentuk sel-sel kita. Ngebentuk imunitas, membentuk enzim, hormon. Nah, jadi jangan salah kalau yang hormonal kita sering kacau, bisa jadi asupan proteinnya juga tidak tercukupi. Tapi protein itu kita juga harus jelas nih, selain cuma jumlah. Jenisnya ada 2 ya. Apa tuh? Ada yang dari hewani, contohnya ikan. Semua ikan sehat, ya. Kemudian daging merah. Nah, kalau daging merah ini kita sebisa mungkin yang lean, Mbak Intan. Jadi kurangin tuh yang marbling putih-putih, padahal itu yang bikin empuk ya. Iya. Oh, berarti yang itu kalau banyak lemak ya? jenuhnya, benar. Dia bandel untuk dihilangin dari tubuh. Jadi kita kalau pilih, kalau mau pengen steak yang tenderloin. Oh, itu bagian yang paling tidak ada lemak. Yes, paling rendah lah lemaknya. Terus sama apa lagi tadi, ayam ya? Kalau ayam atau bebek jangan lupa. Tadi kita pernah bahas bebek ya di sini aku. Jadi kulitnya jangan lupa dibuang karena itu sumber lemak jenuhnya. Terus bagian dada tentu yang terbaik. Oh, bagian dada yang terbaik. Tetap ya. Dada tetap yang terbaik. Ini kayak perlu di underline ya. Dadanya beda. Iya. Oh, jadi dada yang terbaik. Terus kalau untuk tadi berarti kita bisa sebenarnya makan protein jenis apapun asalkan pilih bagian-bagiannya. Betul. Terus tetap harus diimbangin juga, jangan lupa yang dari nabati ya. Contohnya contoh protein nggak cuma tahu nabati apa? tempe ya, karena banyak salah kaprah bayangnya cuma tahu tempe. Iya. Semua kacang-kacangan itu masuk protein nabati. Oh iya, contohnya? Contoh edamame, almond. Jadi kalau lagi bosen, lagi ngapain makan tahu tempe, jangan sedih. Rebus kacang tanah boleh, makan almond boleh. Jadi intinya kacang-kacangan itu adalah sumber protein nabati. Tapi perbandingan jumlah protein yang ada di hewani sama nabati itu jauh ya? Maksudnya untuk gram misalnya kayak memenuhi kebutuhan tubuh, kalau hewani itu kira-kira biasanya butuh berapa gram? Kalau nabati itu butuhnya berapa banyak? Nah, itu biasanya ada sekitar 40 sampai 60 tergantung nih. Kalau kayak ayam atau daging itu satu porsinya sekitar sebenarnya 40-an gram. Tapi kalau ikan dengan kalori yang sama dia bisa sampai 60 gram. Gitu ya. Tapi kalau misal nih kayak tahu tempe, nah itu beda-beda tuh Mbak Intan. Kalau tahu itu sekitar satu potong ini, tahu ya? Kalau kita beli tahu, ya itu adalah satu porsinya. Oh, satu porsi segitu aja? Iya, cukup. Kalau tempe itu kalau potongan segini tuh 2. Jadi gampangannya sih sebenarnya kalau protein nih tuh ya, satu telapak tangan tanpa jari itu adalah satu porsi ukuran protein kita. Oh, jadi misal masing-masing daging orang segini. beda-beda? Iya, kebutuhannya dia kan beda-beda. Jadi untuk hitungnya gampangnya kan kadang kita susah ya kalau untuk Ya, hitungan gram. Jadi bener. hitung satu telapak tangan. Benar, tapi nggak pakai jari ya. Oke, Gitu, ini. ya. Oh, hitungnya gini guys. Ternyata protein. Ini protein apa hewani? Hewani dan nabati juga sebenarnya sama kan. Tahu juga satu potong sekitar segini kan kalau yang kita beli itu. Atau kalau tempe tadi 2 potong. Kalau lagi makan kacang-kacangan kayak edamame atau segala macam. Nah, itu sekitar kalau udah dikupas dari kulitnya sekitar 2 sendok makan munjung ya, apa kayak penuh gitu, atau 1 tangkup tangan kita. 1 tangkup tangan kita. Itu udah banyak kan tanpa kulit. Iya benar ya. Kan orang kan beda-beda nih dok. Besar badannya, ada yang badannya kecil, ada yang badannya besar. Itu berarti kan kebutuhan mereka juga beda-beda. Betul. Oh, jadi lebih baik ukur pakai tangan. Sebenarnya paling bagus tentunya dengan timbangan ya. Tapi kalau memang aplikatif yang praktis nih, itu tadi pakai ukuran tangan kita aja itu udah mempermudah banget. Oh, nggak beda ini jauh ya. sebenarnya. Oke, 1 ini berarti ya. Yep. Kalau untuk tadi kacang-kacangan. Iya, tanpa kulit ya. Tanpa kulit. Yes. Oke, setelah itu protein. Habis protein apa lagi nih yang dibutuhin? Lemak itu kita tak perlu juga nih. Lemak? Contohnya, iya. Dari mana tuh? Lemak itu sebisa mungkin dari bahan makanan sumber aja. Jadi misal kan setiap tadi ya protein nabati maupun hewani dia ada lemaknya sendiri. Oke, nah penambahannya itu yang dikurangin. Oh, jadi pemrosesannya kita sebisa mungkin jangan penambahan minyak berlebihan, itu aja. Kenapa? Karena sebenarnya kita cuma boleh 30% dari keseluruhan kalori kita dari lemak. Itu udah maksimal. Ya, jadi nggak boleh berlebihan. Itu contohnya gimana tuh? 30% dari seluruh kalori dalam tubuh kita, cara ngitungnya supaya tahu gimana? Karena itu maksimal, jadi tadi hitungan pastinya nggak ada, tapi misalkan nih mau pakai minyak, kira-kira adalah 1 ruas jari kita. Jadi kalau misal mau pakai mentega untuk olesan ya segini, walaupun tentu penambahan itu lemaknya berlebihan ya kalau terlalu banyak. Atau 1 ruas ini sama setara kayak mirip setengah sendok teh ya kalau pengen numis atau apa. Jadi jangan berlebihan juga. Nggak bisa goreng dong.
Bisa. Tadi aku berhasil tuh bikin. Lain kali kita coba mungkin di rumahnya Mbak Intan Ayo, kali kita coba masak tanpa minyak. Aku buktiin. Oke, kita bisa membuktikan Tetap enak. tanpa minyak. Berarti kita nggak bisa makan yang digoreng-goreng, direndam-rendam itu nggak boleh? Sebisa mungkin dikurangin lah. Atau mungkin tips dan triknya kalau misal lagi pengen gorengan tuh ya jangan lupa minyaknya satu, jangan lebih dari 2 kali penggorengan. Satu. Kedua, habis goreng sebisa mungkin diserap tuh pakai tisu, kan ada tuh tisu serap sekarang kalau lagi pengen banget. Terus kalau misal ayam tadi kulitnya dibuang. Tapi tetap bisa digoreng ya kan. Nah, atau kalau memang memungkinkan tadi dong di air fryer aja, air fryer. Itu juga mempermudah yang pengen gorengan tapi versi lebih sehat. Yes. Oke. Nah, Dok, setelah tadi akan habis itu protein dan lemak. Lemak itu berarti dapetnya itu dari minyak tadi. Terus dari kacang-kacangan juga ada lemak. Jadi nggak perlu ada penambahan lain lah. Itu udah termasuk dari yang kita makan sebelumnya. Yes. Oke. Habis lemak apa lagi, Dok? Vitamin dan mineral. Itu dari sayur dan buah. Jadi apa aja nih? Sayur dan buah itu sebisa mungkin harus variasi. Jadi makanan kita harus kayak pelangi, paling enggak 2-3 warna. Jadi ada misal nih masak kangkung, jangan cuman hijau kangkung aja kan, kalau kita beli kangkung aja kan. Coba tambahin potongan tomat untuk merahnya. Atau mungkin mau tambahin jamur untuk putihnya. Oke. Jadi artinya dengan 2-3 jenis sayur tadi, vitamin mineral kita saling melengkapi. Karena kan tiap sayur ada kelebihan masing-masing ya. Dan tiap warna dari sayuran itu punya antioksidan yang berbeda-beda. Jadi itu penting banget. Jadi beda-beda ya? Benar. Jadi kita harus kombinasi makannya. Minimal berapa tadi? 3? Kalau yang bagus 3 warna. 3 warna itu untuk sayuran? Iya. Kalau buah-buahan? Buah-buahan kita ya bisa aja misal snack pagi itu adalah apel misalkan, nanti sorenya dengan jeruk. Jadi variasi aja. Variasi itu adalah kunci kita bisa memenuhi vitamin mineral tanpa pakai multivitamin tambahan. Gitu. Jadi ini udah bisa dicukupin. Nah, kalau untuk jumlahnya nih, sayuran kira-kira berapa jumlahnya? Terus buah-buahan juga berapa nih jumlahnya? Oke. Kalau sayur, kalau Mbak bayangin piring ya, isi separuhnya tuh adalah sayur. Oh, jadi kita gambar kali ya? Iya, boleh. Kita gambar boleh ya. Jadi tuh isi setengahnya sayur. Iya. Ini kenapa jelek banget? Nggak apa-apa ya. Kita dari sini aja, oke. Iya. Maaf ya guys, kayak gini dulu. Gimana dokter? Ini kan jadi piring. Iya. Ini piring ya. Separuh adalah. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan. Kelihatan tuh. Kelihatan. Separuhnya? Itu adalah sayur. Ini harus sayuran. Oh, berarti separuh ini sayuran. Dan itu buah yang paling bagus. Enggak, sayur. Oh, sayur aja. Itu yang paling bagus. Nanti buah letaknya di snack. Oh. Jadi kan makan tuh yang bagus jadwalnya harus teratur. Ini piring utama dulu berarti? Betul. Oke. Piring utama dulu ya, Dok ya. Betul. Ini sayur. Terus kemudian nanti seperempatnya ini seperempat tuh karbohidrat. Ya? Nah, ini adalah karbohidrat. Ini karbohidrat. Iya. Seperempat sisanya adalah protein. Ini protein. Oh, jadi sayur, karbohidrat, dan protein. Ini porsinya segini ya. Iya. Tadi kita udah, berarti yang kita bahas tadi ini vitamin mineral, ini karbohidrat, dan ini protein. Oke. Terus habis itu apa lagi tambahannya? Aplikatif ya, gampang ya sebenarnya. Untuk apanya nih, Mbak? Untuk tadi kan vitamin harus masuk snack tadi buah-buahan. Nah, tambahannya berarti untuk sehari-hari buah-buahan yang dibutuhin apa aja? Buah itu sebenarnya semuanya boleh ya, kecuali untuk yang sedang program penurunan berat badan. Nah, itu buahnya dipilih yang ada namanya indeks glikemik yang rendah. Jadi artinya apa? Indeks glikemik itu kecepatan suatu makanan naiknya. Jadi turunnya juga pelan-pelan, gula darah stabil, tidak ada penumpukan gula menjadi lemak. Nah, itu yang kita hindari juga. Jadi hati-hati, makan buah juga harus bijak, jangan berlebihan karena tanpa kita sadari juga sebenarnya bisa numpuk jadi lemak. Oh, jadi segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Ya. Ternyata memang ya. Nah, tadi kan berarti yang kita butuhkan dalam sehari-hari adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yap. Selain itu ada lagi nggak? Vitamin dan mineral itu termasuk air? Enggak. Tapi di dalam air tuh juga ada mineralnya. Tapi cairan itu tujuannya adalah untuk menghidrasi tubuh kita. Karena tubuh kita untuk bekerja dengan optimal itu juga butuh cairan yang cukup.
termasuk untuk diet. Ya, diet itu metabolisme atau mesin tubuh kita kerjanya bagus kalau cairan kita tercukupi. Oh, jadi butuh banget ya? Butuh banget. Oke, nah dok, kalau untuk orang tadi kan kita udah bisa bedain ya, berarti badan yang besar sama badan yang kecil itu porsi makanannya itu bisa diatur sendiri ya. Jadi kalau misalnya badan besar kayak tadi proteinnya bagusnya kita satu tangan, kita seperti tadi kita ukur dengan badan kita sendiri. Nah kalau untuk waktu makan nih dok yang baik, itu emang bener harus 3 kali sehari ya? Kok kayaknya mama aku tuh selalu berisik deh, kalau makan udah makan belum, pagi udah belum, siang belum, harus 3 kali sehari banget.